Ya oke Sobat Kreatif, kita kembali lagi di channel Sederhana HD Karya. Semoga semua sehat, sukses, lancar jaya. Oke. Di video kali ini saya akan coba jawab atau jelaskan poin penyebab pengelasan besi-besi tipis bisa bolong. Sebenarnya tema video kali ini lanjutan dari video-video sebelumnya yang sudah saya upload duluan ke YouTube. Jadi teman-teman bisa tonton video-video saya yang sebelum ini, bisa ditonton biar nggak gagal paham. Langsung aja ke poin-poin yang berpengaruh besar ke pengelasan besi-besi tipis yang menyebabkan kebolongan ya. Ini untuk teman-teman atau adik-adik semuanya yang masih pemula, dan saya pun masih pemula. Saya akan coba berbagi tips atau penjelasan dan jawaban buat teman-teman yang mencantumkan pertanyaan ke komentar. Saya akan coba jelaskan kenapa waktu pengelasan besi-besi tipis bisa bolong. Untuk poin yang pertama, kalau yang menurut saya penting, yang menurut saya berpengaruh besar adalah dari pengaturan ampere, dari besar kecilnya pengaturan ampere. Jadi teman-teman semuanya usahakan untuk pengelasan besi-besi tipis, si ampere ininya harus pas ya, harus pas di ampere. Jadi jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Intinya di pas. Saya biasa pakai di antara ampere 50 sampai 55. Kalau udah ukurannya 2 mili bisa ke 60. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengaturan ampernya. Di video sebelumnya juga saya pernah bahas cara pengaturan besar kecilnya ampere sesuai ketebalan besinya ya. Teman-teman bisa tonton. Untuk poin keduanya, menurut saya dari ukuran elektroda, usahakan pakai yang sesuai. Buat kalau besi-besi tipis ya pakai yang ukuran 2,0. Jadi jangan terlalu besar ukurannya, soalnya si elektroda makin besar ukurannya, ampernya juga makin naik, dan daya listrik yang dikeluarkan juga makin naik. Yang ketiganya, di video sebelumnya juga saya pernah bahas, yaitu untuk pengelasan besi-besi tipis itu jaraknya jangan dikasih renggang, dia harus rapat. Jadi atas sama bawah, sampai atas sama bawah itu harus rapat, jangan dikasih renggang, karena potensi bolongnya sangat besar dan sangat berpengaruh waktu kita pengelasan itu ke bolong. Dan yang sering banget saya alami dulu waktu belajar ngelas tipis itu dari penarikan elektrodanya sendiri. Jadi dia nggak konsisten cara ngangkatnya itu. Jadi teman-teman usahakan konsisten cara pengangkatan elektrodanya. Jadi kalau teman-temannya menggunakan waktunya sepersekian detik gitu, itu harus dari ujung sampai ke ujung lagi itu harus sama terus, konsisten seperti itu, 2, per detik gitu kan. Intinya harus konsisten dari pengelasannya. Kalau teman-temannya gerakannya dari awal penyentuhan seperti ini, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu harus terus sampai belakang itu konsisten seperti itu. Yang paling utamanya ya pakai perasaan ya. Mungkin untuk masalah feeling dan perasaan itu tergantung jam tayang pengelasan kita di besi-besi tipis, tapi lambat laun kalau kita sering pengelasan itu sering kita lakukan hampir setiap hari, feeling dan perasaan kita akan terbentuk sendiri. Dan cara mengangkat elektrodanya juga, kalau udah mau waktunya bolong langsung diangkat, itu udah refleks natural gitu. Dan untuk yang terakhir, ini jarang banget dijelaskan di tutorial ataupun di penjelasan pengelasan besi-besi tipis, tapi saya akan coba jelaskan. Mudah-mudahan tidak keliru, tapi ini cara saya bekerja untuk cara saya mengelas untuk besi-besi tipis ya. Jadi dari pengelasannya itu, dari penyantumannya, jadi awalnya itu pengelasan satu titik, dia nggak tumpang tindih gitu. Jadi titik yang pertama sama yang dua itu dia jaraknya untuk menghindari kebolongan itu dia harus tumpang tindih. Jadi satu cantuman, dua cantuman, satu titik, dua titik, dia harus tumpang tindih terus sampai terakhir kita pengelasan, terakhir sambungannya ya kan. Mungkin seperti itu pengalaman saya waktu di lapangan dalam bekerja untuk besi-besi tipis. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa garis bawahi apa poin-poinnya yang menyebabkan
pengelasan besi-besi tipis bisa bolong untuk para pemula, untuk adik-adik kita yang sekarang sedang belajar alat listrik. Untuk yang pertama yang saya buat, poin pertama itu adalah dari pengaturan ampernya. Untuk yang keduanya dari ukuran elektroda. Dari ukuran elektrodanya itu harus seimbang dengan media yang mau kita las. Dan untuk yang ketiganya itu dari jarak ya, dari jarak media yang mau kita las itu dia harus rapat. Dan untuk yang keempatnya tadi peeling pengangkatan elektroda. Dari feeling, dari perasaan itu mungkin dari jam tayang kita dari jam tayang kita ngelas gitu ya. Biasanya itu dia ketanam karena kita seringnya ngelas, jadi feelingnya udah terukur sendiri dan perasaannya udah terukur sendiri dalam waktu mengangkat elektroda. Jadi teman-teman jangan patah semangat, terus aja belajar. Sama saya juga masih belajar, nanti juga akan berkembang insya Allah. Untuk yang terakhirnya itu ya yang dari tadi, dari penyantumannya. Jadi dia usahakan titik per titiknya itu harus tumpang tindih.